Kafilah Quran mencetak generasi Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayat luar rahmatullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengkaji ayat-ayatnya, untuk tetap bisa menikmati iman dan Islam. Dan semoga momen pada malam hari ini itu bagian dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya pada kita semua. Namun jika kita mengkufurinya terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan, maka Allah memberi peringatan bahwasanya inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku itu sangat keras, gitu ya, yang tidak bisa dibayangkan. Ya luar makmullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa dinul Islam hingga akhir zaman kelak. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau. Dan semoga Allah mempermudah kita untuk mendalami ilmu-ilmu yang lewat perantara beliau bisa kita pelajari pada malam hari ini. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi dalam kitab Mizanul Muslim yang melanjutkan tentang bab ilmu. Dan kemarin kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah, batasan-batasan tentang masalah bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima ilmu atau beristidlal, gitu ya. Manhaj talaqi, dan juga dalam mengambil hukum-hukum, dalil-dalil dalam pendapat-pendapatnya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang batasan-batasan kita berpegang pada hadis dhaif, ya. Boleh batasan-batasan pengamalan hadis dhaif itu seperti apa? Yang mana pada intinya bahwa setiap kita beramal kita harus memiliki dalilnya, landasan dalilnya yang sahih. Yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal dalil, bukan asal dapat. Yang bisa jadi itu bukan dalil dari Nabi, tapi itu sebatas dalil hadis maudhu, yang mana tentunya kalau hadis maudhu itu hadis palsu. Yang namanya palsu itu berarti bukan dari Nabi. Jangan sampai seperti itu. Atau hadis-hadis yang dari Nabi tapi sudah ditambahi, gitu ya, udah mudarraj, udah nggak orisinil, gitu. Jangan sampai seperti itu. Salah satu hadis yang mudarraj itu doa ketika setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini yang dari Rasulullah seperti ini. Terus yang mudarraj seperti apa? Mudarraj itu sudah ditambahin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika wa alaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu udah ada tambahannya. Kalimat yang ketiga itu. Ketika hadis ini sudah mudarraj, maka turun derajatnya menjadi hadis dhaif. Karena ada tambahan yang mana hadis itu bukan dari Rasulullah, kalimatnya bukan dari Rasulullah.
Ya, hadis yang terselipi itu namanya hadis mudarraj. Dan masih banyak kalau kita belajar mustalah hadis, pembagian hadis dhaif itu sangat banyak. Nah, saya sebutkan salah satunya saja. Malam hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmiah yang harus dijadikan sebagai sandaran dalam memahami nas-nas syar'i. Jadi kalau kemarin batas-batasannya, sekarang konsepnya, ya, dasar-dasar ilmiahnya itu seperti apa? Yang pertama, kita harus berpegang dengan manhaj atau metode memahami sebuah dalil yang biasa dipakai oleh para sahabat. Siapakah sahabat itu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Sahabat bukan sahabat karib, ya, bukan sahabat kita, tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana makna sahabat itu sendiri orang yang pernah bertatap muka. Harus bertatap muka. Kalau cuman hidup sezaman, nggak pernah tatap muka sama Rasulullah, dia bukan termasuk sahabat. Ya, yang pertama harus pernah ketemu sama Rasulullah, bertatap muka meskipun hanya 1 menit, pernah ketemu, salaman, selesai. Nah, itu udah dibilang sahabat Rasulullah. Yang dia seorang mukmin, seorang muslim, dan meninggal harus dalam keadaan muslim. Nah, itu syarat itu. Maka ada seseorang yang meskipun dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan muslim, tetapi tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Siapa itu? Raja Najasyi salah satunya. Gitu ya, Raja Najasyi. Dia nggak pernah ketemu sama Rasulullah, meninggal. Makanya Rasul ketika meninggal disolatkan sholat ghaib sama Rasulullah. Tapi bukan sahabat Nabi. Tapi meskipun hidup sezaman dengan Nabi. Itu yang gampang kita ingat. Nah, mungkin masih banyak lagi yang lain hidup sezaman tetapi nggak pernah ketemu. Kemudian ada juga yang ketemu sama Rasulullah dan dia masuk Islam tetapi meninggal dalam keadaan kafir. Banyak orang-orang munafik yang sepeninggal Rasulullah lebih memilih murtad. Maka mereka bukan sahabat Nabi. Itu makna sahabat. Nanti kita akan membahas secara khusus tentang manhaj salaf. Seperti apa? Kata Rasulullah dalam surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. A'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul adzim. Orang-orang terdahulu dari para muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka ridho. Wa addalahum jannatin tajri tahtahalan, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. As-sabiqunal awalun, orang-orang yang masuk Islam, al-muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansar ini ya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya sampai akhir. Maka Allah ridhoi. Waalaikumsalam. Tuh. Jadi ketika kita mau memahami sebuah dalil, Al-Quran, hadis, ini sering sekali terjadi di tengah kita, sebuah perbedaan pendapat. Padahal hadisnya sama, hadis A, Al-Qurannya sama, ayat B, gitu ya. Tetapi ketika
mengambil sebuah kesimpulan hukum berbeda. Dan bahkan sering kali terjadi ada pendapat-pendapat nyeleneh gitu ya. Itu pun mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi sengaja disimpangkan. Ada juga seperti itu. Maka agar selamat dari permasalahan-permasalahan seperti itu, kuncinya satu. Kita harus mengikuti para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka itu orang yang paling paham terhadap keduanya. Karena mereka mendengar langsung dan mereka hidup di zaman turunnya wahyu. Yang ketika terjadi kesalahan, Allah akan tegur langsung. Gitu ya. Ketika hijrah, Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Dan tiba-tiba datang dengan salah seorang sahabat. Siapa nama sahabatnya? Ada yang ingat? Dan pada saat itu, karena datang cuma berdua, Aisyah naik onta, dituntun gitu ya, langsung dituduh oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan kekejian, telah serong, telah melakukan perzinahan. Naudzubillah. Ya. Rasulullah marah, tapi nggak mungkin gitu. Ya, akhirnya Rasulullah lebih memilih diam dan menunggu wahyu. Nah, inilah awal mula asbabun nuzul ayat tentang hadul qadaf, ya, tentang had hukuman terhadap orang yang menuduh perzinaan. Antum bisa baca surat An-Nur di sana. Yang mana kalau orang menuduh seseorang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Coba bayangkan, ketika antum melihat orang berzina, antum panggil teman-temannya, ada orang berzina, ayo kita lihat gitu ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Maka berat syaratnya untuk kita menentukan seorang berzina itu. Kalau nggak bisa mendatangkan seseorang, maka kalau sudah terlanjur dan ternyata yang dilaporkan ke pemerintah itu ya, ahlul halli wal aqdi itu nggak mau ngaku kalau dia telah berzina, maka dua-duanya harus sumpah. Nanti laknat Allah akan diberikan kepada salah satunya yang berbohong. Maka menetapkan orang berzina itu tidak mudah, karena harus mendatangkan saksi. Kalau ternyata nggak terbukti gitu ya, kita laporkan, diberikan berkas-berkas, si A telah berzina pada ahlul halli wal aqdi. Setelah diadakan penyidikan ternyata nggak terbukti kalau dia nggak berzina. Ke zaman sekarang mungkin visum gitu ya, atau macam-macam lah. Ternyata dia nggak melakukan perzinaan, maka terjadilah hadul qadaf. Apa hadul qadaf itu? Orang yang menuduh tanpa bukti tadi akan dihukum 180 kali cambuk. Nah, kalau terbukti berzina, dia belum menikah, maka dia akan cambuk 100 kali kalau belum nikah, dan diasingkan aman, tahribu aman itu ya, diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah menikah akan dirajam. Maka pada zaman Rasulullah hanya 1 orang yang sampai dirajam, dan itu pun Rasulullah tunda-tunda itu ya, sampai melahirkan anak dan selesai menyusui baru dirajam. Dan itu pun perempuannya datang sendiri kepada Rasulullah ngaku telah berzina dan minta dirajam, bukan karena tuduhan. Maka proses pemberian rajam yang mungkin orang-orang orientalis, musuh-musuh Islam menganggap bahwa itu hukuman yang sangat sadis gitu ya, tetapi Islam tetap mengedepankan praduga tak bersalah itu. Maka nggak sembarangan penetapannya. Zaman Rasulullah cuma 1 orang, meskipun bisa jadi walau alam biswab itu ya, ada kejadian yang kita kan nggak tahu. Namanya manusia kan nggak selamanya baik itu seperti itu. Jadi karena mereka wahyu itu masih dalam proses turun, ketika ada permasalahan-permasalahan seringkali Rasulullah itu nunggu, minta langsung dijelaskan oleh Allah. Termasuk juga ketika Ka'ab bin Malik bertiga itu ya tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah tidak langsung memberikan hukuman, tunggu hukuman dari Allah, langsung turun wahyu. Dan banyak sekali ketika Rasulullah salah juga Allah langsung menegur ya. Ketika ada sahabat yang salah,
tunggu wahyu. Gitu. Ketika ada permasalahan-permasalahan, tunggu wahyu. Maka para sahabat adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya, tujuannya, makosid syariahnya itu apa? Makosid syariahnya itu apa? Tujuan ditetapkannya syariat ini apa? Itu para sahabat sangat paham. Maka kita sebagai orang akhir zaman yang hanya tahu Rasulullah sebatas dari dalil-dalil yang nyampe ke kita gitu ya, yang nggak pernah ketemu sama sekali sama Rasulullah, itu alangkah baiknya dan seharusnya lebih memilih berpegang dengan pendapat-pendapatnya para sahabat daripada pendapat-pendapatnya orang-orang akhir zaman yang bisa jadi sudah tercampuri dengan pemikiran-pemikiran yang sudah nggak orisinil lagi. Itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi dalam kita menetapkan dalil itu harus mengikuti konsep yang biasa dipakai oleh para sahabat. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang mas. Terus yang kedua, pendukung konsep dasarnya harus mengetahui ilmu tentang bahasa Arab. Wah, ini kadang ada orang yang cuma modal baca, dan itu pun bacanya dari bahasa Indonesia, dan itu pun dia baru ngaji sekali dua kali sudah berani memberi fatwa. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Meskipun kita semangat, kalau kita bisa ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, belajar. Karena bahasa Arab itu kompleks, gitu ya. Beda sama bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau bahasa Jawa juga kaya kosakatanya. Bahasa Jawa itu mirip kalau bilang mirip kayak bahasa Arab, ya nggak mirip juga gitu ya. Tapi hampir setiap istilah itu punya punya istilah sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya kalau bahasa Jawa itu jatuh. Kalau bahasa Indonesia jatuh. Antum kepleset ya, kepleset. Mungkin antum masuk ke lubang, jatuh gitu kan. Kesandung, jatuh gitu ya. Tapi kalau bahasa Jawa itu beda. Masuk ke lubang itu kejeblos. Masuk ke lubang. Jatuh ke belakang, kedeglag. Beda lagi. Ini bahasa Jawa ngapak. Jatuh ke depan kayak gini itu, kedongsok gitu ya. Itu beda lagi. Nanti belum lagi kesandung gitu ya. Jatuh aja udah banyak kosakatanya. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab satu kata yang sama itu pemakaiannya berbeda-beda. Beda harokat itu sudah beda arti. Beda huruf penyertanya itu sudah beda arti. Sering saya sampaikan. Itu contoh kecil saja. Belum nanti beda kalimat itu udah beda arti. Nah, makanya kita harus bisa bahasa Arab, termasuk pemakaian kosakatanya, nahu sorobnya, termasuk juga ilmu balaghahnya. Itu harus lengkap. Ketika kita mau memahami sebuah dalil ini harus lengkap. Nahu sorob agar kita tahu maksud dari sebuah kalimat-kalimat itu apa. Tanpa nahu sorob kita tidak bisa memahami sebuah kalimat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kosakata. Kosakata ini kita harus memahami agar kita tahu orang Arab itu biasanya menggunakan istilah ini itu untuk apa. Karena pemakaian berbeda-beda. Misalnya jalan. Kalau orang Indonesia ya jalan. Bahasa Indonesia maksudnya. Tapi bahasa Arab beda. Jalannya nempel ke tanah atau enggak kakinya. Kalau jalan nempel ke tanah kakinya, kalimat kata yang dipakai berbeda. Masya alal aqdam. Masyayamsi itu jalan yang kakinya nempel di tanah, gitu ya. Kalau jalan kakinya nggak nempel di tanah, bukan masya pemakaian katanya, tapi maro, yamuru. Kalau kita naik mobil, mobilnya jalan, bukan masyayamsi, bukan tamsi sayarot tunda, karena sayaroh nggak punya kaki tapi punyanya roda, tapi marrot sayarotu. Mobil itu jalan, orang itu jalan, kan sama kalau bahasa Indonesia jalan, tapi bahasa Indonesia berbeda. Ghamam misalnya ketika kita melihat awan yang berjalan di atas itu nggak pakai kata masya, tetapi kata maro, gitu ya. Itu contoh kecil yang penggunaan katanya berbeda. Ada kata yang sama tetapi artinya berbeda ketika ada huruf-huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il, ada isim, ada huruf.
Fi'il itu kata kerja, isim itu kata benda, kalau huruf itu kata sambung. Itu ya. Contohnya rohiba. Rohiba itu kalau huruf penyertanya itu fi, artinya cinta. Rohibtu fi tilawatil Quran. Saya mencintai membaca Al-Quran. Tetapi kalau rohiba an, itu ya, rohiba an itu artinya benci, kebalikannya. Padahal cuman beda huruf penyertanya saja. Rohibtu an tilawatil kisah. Saya benci membaca cerita. Ini kompleksnya bahasa Arab di situ. Belum lagi beda harokat. Ada ba sama ro. Cuman beda huruf. Kalau huruf belakang biasanya ya tergantung istilahnya i'rabnya itu ya, kedudukannya dalam ilmu shorof, ilmu nahwu. Kalau majrur ya berarti kasroh, kalau mansub berarti fathah, kalau majrur, mansub sama marfu berarti dhammah gitu. Itu huruf belakang. Tapi huruf depannya, kalau kasroh, birrun, apa artinya? Birrul walidain. Artinya apa? Berbuat baik. Burun, artinya apa? Burun itu artinya gandum. Beda harokat. Barun, artinya apa? Kebun. Itu cuma beda harokat. Inilah kompleksnya bahasa Arab. Maka ketika kita mau memahami sebuah dalil, bahasa Arab itu harus benar-benar kita kuasai. Bukan hanya sekedar tahu. Belum lagi nanti ilmu balaghah. Itu ya. Ilmu balaghah, ketika sudah masuk ilmu balaghah nanti ini akan keluar dari maksud yang pertama menuju maksud yang kedua. Contohnya dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, kalimat sesuai dengan kaidah ilmu nahwu itu na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Ini yang benar. Kalau kita cuma belajar nahwu. Tapi kenapa di dalam ilmu balaghah di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dibalik. Maka disinilah ilmu balaghah berperan. Kalau kita hanya mempelajari ilmu nahwu, kita bilang wah ini Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Seperti yang ditulis oleh orang orientalis 22 kontradiksi al-buku gitu ya. Kontradiksi tata bahasa dalam Al-Quran. Padahal ilmu nahwu dan shorof itu ada karena Al-Quran. Ini malah menyalahkan Al-Quran dengan ilmu yang munculnya dari sumbernya gitu ya. Jadi kalau antum belajar ilmu nahwu dan shorof nanti ada dalilnya. Dalilnya kalau nggak di Al-Quran, hadis, syair gitu. Dan bahkan di dalam ilmu nahwu itu dan shorof itu seperti kayak ilmu fikih, ada perbedaan pendapat antara ulama Kufah dan ulama Basrah, seringkali berbeda pendapat. Ulama ahli nahwu Kufah dan Basrah itu seringkali berbeda pendapat. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini. Gitu. Yang penting masing-masing bisa mengeluarkan dalil, maka pendapatnya masing-masing bisa dibenarkan. Sama kayak ngomong ilmu fikih. Gitu ya. Jadi ilmu bahasa Arab itu sangat penting agar kita tidak gegabah. Jangan cuma modal baca bahasa Arab, sudah bahasa Indonesia, sudah bisa menjadi seorang ulama yang mengeluarkan fatwa gitu ya. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita mau bisa mencerna sebuah dalil, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama tadi harus mengikuti konsep para sahabat, yang kedua kita harus betul-betul memahami Al-Quran, memahami bahasa Arab secara tuntas. Bukan hanya nahwu sorobnya saja, tetapi mu'jamnya. Mu'jam itu kamusnya, kosakatanya, dan juga balaghahnya. Terus yang ketiga, menggabungkan nas-nas yang ada dalam satu pembahasan. Ini ya. Jadi kebiasaan para ulama, khususnya para ulama mujtahid itu, ketika mau mengambil sebuah kesimpulan dalam sebuah permasalahan atau mengambil sebuah hukum itu, kumpulin dulu dalil-dalilnya. Dalil-dalil Al-Qur'annya cari, hadisnya cari. Kalau ada perkataan-perkataan para sahabat sebagai ijma'nya nanti cari, kumpulin, kemudian dikomparasi.
Jadi jangan sampai kita hanya tahu satu dalil, kemudian kita bisa langsung menghukumi seseorang atau mengambil hukum hanya dari satu dalil seperti itu saja. Gitu ya. Ada orang lagi jalan, celananya ndak setengah betis. Langsung dibilang, antum nggak ngikuti sunnah, nggak nyunah. Celana antum nggak setengah betis, nggak nyunah. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Padahal masih ada dalil-dalil yang lain. Dalil yang lain itu salah satunya apa? Tahtal ka'baini fafinnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki itu di neraka. Itu artinya nggak setengah betis nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Gitu ya. Maka disimpulkan tentang masalah isbal itu afdolnya itu setengah betis. Jadi kalau antum bisa setengah betis nggak apa-apa. Sekarang malah jadi tren gitu ya. Artis-artis banyak yang setengah betis. Tapi jangan sampai niatnya tren, niatnya ibadah. Tentang kita mengikuti syariat tentang isbal itu. Beda nanti pahalanya. Kalau hanya sebatas tren sama kita mengilmui apa yang kita amalkan. Itu nilai pahalanya di hadapan Allah berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, masih dalam koridor syar'i ketika kita memakai kain kita di atas mata kaki. Yang penting mata kakinya kelihatan. Itu masih syar'i. Bukan berarti nggak nyunah. Masih ngikuti syariat. Karena ada dalil yang lain penyertanya seperti itu. Yang penting yang nggak boleh adalah di bawah mata kaki. Karena kata Rasulullah di neraka. Ya. Jadi dikomparasi. Dan masih banyak sekali contohnya lagi tentang masalah bekam. Misalnya antum jadi praktisi bekam itu ya. Ada orang lagi puasa tiba-tiba bekam. Nggak boleh bekam, batal. Gitu. Karena pernah Rasulullah dalam satu hadis itu Rasulullah juga pernah berbekam ketika puasa. Meskipun Rasulullah juga pernah bilang kalau orang yang berpuasa berbekam itu batal. Gitu loh. Jadi Rasulullah pernah mengatakan kalau orang yang berpuasa bekam batal puasanya. Tetapi di sisi lain Rasulullah pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Gitu. Maka ketika mendapatkan hadis-hadis yang terkesan kontradiktif, dalil-dalil yang terkesan kontradiktif seperti ini, nanti akan ada metode tarjih atau metode penggabungan nas-nas dalam satu pembahasan. Seperti apa penggabungan-penggabungan itu? Yang pertama yaitu dengan thoriqul jam'i, metode mengompromikan dalil-dalil sahih yang secara zahir nampak bertentangan. Seperti tadi di jam'i, gitu ya. Kalau para ulama ahlul usul fikih itu biasanya mengenal istilah mengembalikan yang umum kepada yang khusus, khos dan taksis, ya. Khos dan taksis. Kemudian am wa taksis. Kemudian mutlak dan muqayyad. Dalil yang mutlak dan yang terikat. Mutlak berdiri sendiri atau yang terikat dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian ada dalil yang am, umum, global dan terperinci. Itu dikompromikan. Kemudian yang masih mutasyabihat, belum jelas gitu ya. Hukumnya apa dalam dalil hadis ini tuh hukumnya apa? Itu belum jelas ya. Biasanya yang mutasyabihat ini hadis-hadis yang dalil-dalil yang menjadi celah oleh orang-orang yang kadang suka menyimpangkan Islam itu dipakai. Dengan menyimpangkan makna sedikit, orang awam akan ya dalilnya itu. Padahal kadang bisa jadi maksud dalil ini itu enggak seperti itu. Maka kembalikan ke yang Muhammad. Atau ada istilah nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh itu ada dalil yang menghapus dalil yang lain. Nah itu nasih dan mansuh ini nanti ada penyebabnya. Salah satu contoh mengkompromikan tadi dalil tentang bekam gitu ya. Maka diambil kesimpulan berbekam itu boleh ketika sedang berpuasa. Tapi dengan satu syarat. Tidak sampai membuat kita lemas
yang mengakibatkan kita batal puasanya. Maka diri kita yang lebih tahu tentang kondisi fisik kita. Karena biasanya kalau habis bekam itu ya karena darah habis keluar gitu ya. Apalagi kadang bisa jadi banyak yang keluar, lemes. Itu sering terjadi itu. Dan bahkan bisa jadi seringkali perutnya jadi lapar. Maka kalau dalam kondisi lapar terus dibekam itu nanti tambah lapar sekali. Nah, ini yang mengakibatkan kita tidak kuat puasa. Maka kalau pengen ngambil amannya, ya lebih baik kalau kita takut dengan kondisi fisik kita ya malam-malam atau menjelang berbuka. Ya, jadi selesai buka, bekam, istirahat sebentar, langsung adzan maghrib. Jangan pagi-pagi atau siang-siang yang waktu bekamnya masih buka. Kecuali kita yakin dan kita sudah sering berbekam, kalau kita berbekam tidak akan mempengaruhi apa-apa. Saya pernah berbekam yang bahkan hampir pingsan. Tahu penyebabnya apa? Dia melihat tetesan darah di sarung. Ternyata dia fobi atau takut terhadap darah. Ya. Apalagi darah yang ngucur, darah yang langsung satu gelas itu dia akan lebih menakutkan lagi. Padahal itu tetesan darah. Nah, itu. Jadi ada orang yang modelnya takut sama darah. Kalau orang-orang yang fobi terhadap darah, orang yang takut sama darah, apalagi sama luka gitu ya, hindari berbekam ketika sedang berpuasa. Nanti bisa pingsan. Itu bisa pingsan. Nah, itu dalil, salah satu dalil. Kemudian ada juga dalil an-nasih wa mansuh. Contohnya yang terhapus. Kata Rasulullah, salah satu dalil yang sangat terkenal itu, yang sering sekali kita dengar itu apa? Kuntu nahaitukum aniziyarah fazuruha. Dulu kata Rasulullah, jadi awal-awal syariat Islam datang, Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Mendatang ke kuburan itu Rasulullah larang. Kenapa dilarang? Karena iman para sahabat itu masih lemah. Takutnya datang ke kuburan bukan untuk zikrul maut, mengingat kematian, tetapi malah minta sesuatu terhadap kuburan tersebut. Nah, ini yang nggak boleh. Bukan mendoakan orang yang ada di dalam kubur, tapi malah minta sama orang yang di dalam kubur. Itu nggak boleh. Maka Rasulullah larang. Kuntu nahaitukum an ziarah. Tapi ketika Rasulullah sudah yakin bahwa sahabatnya sudah paham tentang masalah ziarah kubur, maka Rasulullah memperbolehkan lagi para sahabatnya untuk datang ke kuburan. Ya. Maka hadis yang pertama yang melarang tentang ziarah sudah terhapus oleh hadis yang kedua ini, yang memerintahkan tentang ziarah kubur. Jadi salah satu an-nasih wal mansuh nanti menghapus hukum yang lain itu, kita bisa melihat kapan waktu periwayatannya. Jadi ketika ada dua dalil yang bertentangan, kadang dikompromi seperti tadi, mengambil jalan tengahnya. Tetapi ketika diambil jalan tengah ternyata tidak ketemu karena memang saling bertentangan, maka nasih wa mansuh dipakai. Dalil yang satu menghapus dalil yang lain. Bagaimana caranya? Pertama bisa dilihat kapan diriwayatannya. Kalau Rasulullah yang dalil yang pertama diriwayatkan di Mekah misalnya, karena Mekah itu lebih zaman dahulu, dan yang satu diriwayatkan di Madinah, maka berarti hadis yang diriwayatkan di Mekah itu terhapus oleh hadis yang diriwayatkan di Madinah. Atau mana yang lebih kuat tingkatannya, maka yang lebih bawah tingkatannya akan terhapus oleh yang lebih atas. Misalnya kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipakai hukum yang di dalam Al-Quran, yang di hadisnya nggak kepakai, karena Al-Quran tentunya lebih kuat daripada Al-Quran. Atau mungkin ada hadis sahih, kemudian yang lain hadis hasan li ghairihi, maka yang hasan li ghairihi ini nggak kepakai, yang kepakai yang hadis yang sahihnya, karena hadis yang sahih lebih kuat daripada hasan li ghairihi. Itu nasih wa mansuh itu seperti itu, ya. Dan cara yang lain, jadi dikompromikan. Nah. Terus yang selanjutnya, kalau tadi metode thoriqul jam'i menggabungkan dua hadis, dua dalil, diambil jalan tengahnya. Yang kedua adalah metode tarjih, menentukan dalil yang lebih kuat atas dalil yang lemah, yang tadi sudah saya jelaskan, itu tarjih. Terus yang ketiga, kalau di thoriqul jam'i dikompromikan tadi juga nggak bisa, kemudian ditarjih ternyata nggak bisa dalilnya untuk menentukan sebuah permasalahan hukum itu, maka tawakuf. Ya, tawakuf itu berhenti.
Berhenti itu maksudnya ya udah kita nggak usah ngambil apa? Udahlah, cukupkan dulu permasalahan ini. Jangan dulu diambil hukumnya. Tunggu sampai ada dalil yang nanti cocok dan sesuai. Karena bisa jadi ulama ini yang mengkaji permasalahan ini terbatas ilmunya. Belum menemukan dalil yang sangat banyak itu. Maka dia kaji lagi sampai nanti ketemu dalilnya baru dia bisa memutuskan. Jadi kalau selama belum nemu dalilnya ya udah berhenti dulu. Sama seperti kalau imam madhab itu madhabnya Abu Hanifah. Siapa? Imam Ahmad ya, Abu Hanifah benar. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik itu satu guru satu murid ya, dari Imam Malik kemudian punya guru murid Imam Syafi'i, kemudian punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada salah satu madhab lagi namanya madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini jauh dari mambaul ilmi tinggalnya, jauh dari Mekah dan Madinah. Kalau nggak salah di Baghdad itu ya, kalau nggak di Mesir, di Irak, saya lupa tempat tinggalnya itu. Intinya jauh dari Mekah. Maka karena jauh dari Mekah dan Madinah, jadi jauh dengan sumber ilmu, yang sehingga madhabnya Abu Hanifah itu sering sekali madhabnya itu didominasi dengan pendapat, bukan didominasi karena dalil. Maka ada yang mengatakan kalau Abu Hanifah itu sebagai ahlur ra'yi itu ya, suka berpendapat itu. Nah ini karena keterbatasan tadi. Maka seorang mujtahid kadang seperti itu, bisa saja terbatas ilmunya, yang di dalam Al-Quran sudah kelihatan full. Cuman kadang juga makanya salah satu syarat seorang mujtahid itu harus hufat, harus hafal seluruh Al-Quran, dan bukan hanya hafal tok, tetapi juga hafal searti-artinya gitu ya. Sehingga tahu ketika ada permasalahan, oh ini Al-Qurannya sini. Cuman kalau hadis itu kan banyak sekali, bisa jadi ada yang nyelip di sini belum ketahuan, atau bisa jadi ada permasalahan sudah pernah terjadi dan sudah diambil hukumnya, tetapi tidak tahu atau memang tidak cocok dengan tempat tersebut. Maka tawakuf, berhenti saja, nggak usah dilanjutkan gitu ya. Terus yang selanjutnya, mengetahui maqasidus syariah tadi, tujuan ditetapkannya syariah itu kita harus paham. Contohnya gini, ini sering sekali yang dipakai alibi oleh orang-orang yang enggan memakai jilbab. Sering sekali gini jawabannya, kalau disuruh pakai jilbab bilang yang penting kan hatinya baik meskipun nggak pakai jilbab. Padahal kalau kita lihat hadis tentang qalb gitu ya, tentang hati, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, tentunya dia akan baik seluruh badannya. Dan bukti di baik seluruh badannya, dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan memakai jilbab. Maka kalau ada orang yang nggak pakai jilbab bilang hatinya baik, itu hanya alibi untuk beralasan agar dia tetap tidak pakai jilbab. Karena konsepnya kalau hati baik itu baik, dan salah satu bentuk hati baik itu pasti dia akan taat kepada Allah. Dan kalau dia hatinya taat kepada Allah, pasti fisiknya juga akan taat kepada Allah, dan tentunya dia akan memakai jilbab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seringkali alasannya gini, daripada pakai jilbab tetapi nggak baik, lebih baik nggak pakai jilbab tapi baik. Nah, ini orang yang nggak paham maqasid syariah. Jadi tujuan di syariatnya jilbab itu bukan untuk menjadi seseorang menjadi baik, bukan. Antum bisa baca di dalam Al-Quran ya. Tujuannya apa? Salah satu perintah agar kita memakai jilbab, tujuannya adalah yang pertama untuk menutup seluruh badan. Ini tujuannya, auratnya tertutup. Terus yang kedua, menghindari fitnah. Meskipun kadang yang pakai jilbab malah memfitnah gitu ya, untuk orang-orang tertentu gitu. Terus yang ketiga, agar bisa dibedakan mana muslim, mana yang bukan muslim. Kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, antum nggak bisa ini muslim atau bukan. Saya mau kasih salam, tetapi takutnya bukan muslim. Kalau pakai jilbab kan karuan. Assalamualaikum Mufti gitu ya. Tapi modus. Itu seperti itu. Nah, itu tujuan ditetapkan jilbab. Jadi bukan untuk menjadi seseorang menjadi baik atau enggak.
Itu tujuan tetapkan jilbab. Adapun baik atau enggak, yaitu kembali ke masing-masing personalnya. Gitu ya. Jadi jangan dibilang wah daripada pakai jilbab nggak baik. Enggak, karena memang tujuan ditetapkan turun syariat jilbab itu bukan agar menjadikan orang jadi baik. Itu hikmah. Menjadi baik itu bagian hikmah. Karena bisa jadi ada orang, oh masa saya udah pakai jilbab, akhlak saya masih seperti ini. Saya harus menjadi lebih baik. Alhamdulillah itu salah satu 3 poin dalam mengambil kesimpulan hukum agar kita tidak terjerembab pada sebuah penyimpangan dan kesalahan. 3 poin itu harus kita pegang teguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Quran mencetak generasi Qurani.